Halo semua, Kami dari kelompok 12, Perkenalkan, saya Alif Adriadi Palguno. saya Cynthia Parameswari. dan saya Widya Naomi Sitorus. Dalam mata kuliah OKK, yaitu Olah Kreativitas Kewirausahaan, Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan memaparkan penampar. Apa sih penampar itu? mau tahu ulasan selengkapnya? Yuk simak video ini. Penampar adalah penyuluhan pengelompokan sampah rumah tangga berbasis media digital. Dimulai dari latar belakang, pada kenyataannya, 62% sampah yang berada di tempat pembuangan akhir adalah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama adalah kurangnya manajemen pengelompokan sampah rumah tangga, yang dimana adanya stigma bahwa pengelompokan sampah merupakan suatu hal yang dirasa memberatkan dan tidak efisien. Mengapa demikian? Contohnya adalah ketika kita melakukan manajemen pengelompokan sampah rumah tangga, pasti kita harus memiliki lebih dari satu tempat sampah, dan hal tersebut dirasa tidak efisien dalam hal biaya. Kemudian, adanya stigma bahwa pengelompokan sampah dirasa percuma, karena pada akhirnya di tempat pembuangan akhir semua jenis sampah akan bercampur, baik sampah organik maupun anorganik. Lalu bagaimana sih manajemen sampah yang baik dan benar? Manajemen sampah yang baik ini dipisahkan berdasarkan 3 jenis. Yang pertama sampah organik. Sampah organik atau biasa disebut dengan sampah basah adalah jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah hancur secara alami. Contoh dari sampah organik diantaranya daun-daunan, buah-buahan, daging, ikan, nasi, dan lainnya. Dan kemudian jenis sampah yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik atau lebih sering disebut sampah kering atau sampah non-hayati adalah jenis sampah yang sukar atau tidak bisa membusuk. Biasanya sampah ini tersusun atas senyawa non-organik yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti mineral. Jenis sampah ini diantaranya plastik, styrofoam, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah jenis sampah bahan berbahaya dan beracun atau biasa disingkat B3. Jenis ini merupakan sampah yang membutuhkan pengolahan spesifik karena sifat, karakteristik, konsentrasi, dan volumenya membahayakan lingkungan. Contohnya baterai, akumulator, karbol, dan lainnya. Lalu ada manfaat manajemen sampah rumah tangga yang baik. Ada beberapa poin-poin, di antaranya yang pertama adalah memudahkan proses daur ulang sampah. Dengan memilah sampah, maka beberapa jenis sampah anorganik yang dapat didaur ulang dapat kita daur ulang dengan mudah karena tak tercampur dan terkotori oleh sampah lainnya. Sampah organiknya pun dapat lebih mudah digunakan untuk kompos atau bahkan biogas. Selanjutnya adalah menjaga keselamatan dan kesehatan keluarga. Ada jenis sampah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun, yang dapat membahayakan keluarga. Diperlukan tindakan dan penanganan khusus untuk sampah B3 yang tidak bisa sembarang dibuang dan tercampur dengan sampah lain, karena ada yang mudah terbakar, ada yang beracun, dan ada yang mudah meledak. Selanjutnya adalah mengurangi sampah di TPA. Ketika sampah dipilah, maka sampah organiknya akan dapat dikirim ke bank sampah untuk dijadikan kompos. Kemudian beberapa sampah anorganik dapat dikirimkan ke bank sampah untuk kemudian didaur ulang. Dengan hal tersebut, maka jumlah sampah yang berakhir di TPA akan berkurang. Bahkan hal ini dapat mengurangi jumlah sampah yang sampai ke laut. Berdasarkan penelitian LIPI, di 18 kota utama Indonesia menemukan bahwa 0,27 juta hingga 0,59 juta ton sampah masuk ke dalam laut di Indonesia. Yang keempat adalah menjaga lingkungan. Tentu dengan jumlah sampah yang berakhir di TPA dan laut berkurang, maka lingkungan akan terjaga, karena polusi lingkungan akan berkurang. Karena tumpukan sampah ini dapat menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Laut juga akan menjadi lebih bersih dan kelestariannya akan terjaga. Sekian sosialisasi yang dapat kami sampaikan. Kiranya boleh bermanfaat.